Assalamualaikum, Sampurasun, warga Jawa Barat yang istimewa. Ya, saya ini sudah 30 tahun lebih menjadi ASN, mulai jadi lurah, camat, ya, kepala dinas dan seterusnya. Pernah tugas di Menpan, kembali lagi ke Sumedang, dan sekarang gabung di Pemda Provinsi Jawa Barat. Ya, baru kali ini punya pimpinan yang beda dari yang lain. Aneh, mahiwal begitu, punya pimpinan yakni Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Ya, apabila ada masalah, ada musibah, beliau paling depan. Begitu. Kami baru mau bergerak, beliau sudah ada di lapangan. Begitu. Tapi pada saat ada penghargaan, ada apresiasi, beliau menugaskan kami jajaran birokrasi untuk hadir. Nah, salah satunya hari ini, ya, Pemda Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan langsung oleh Pak Mendagri sebagai provinsi terbaik pertama dalam penerapan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan, ya, PU, penataan ruang, kemudian bidang perumahan, kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial. Jadi Jawa Barat itu juara ke-1 begitu dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan Pak Gubernur menugaskan kami untuk hadir. Sebetulnya tidak nyaman karena prestasi yang diraih oleh Pemda Provinsi Jawa Barat ini tentu tidak lepas dari kepemimpinan beliau. Respect untuk Pak Gubernur, dan tentu ini memotivasi kami jajaran birokrasi pemerintahan untuk kerja habis-habisan, ya, tentu bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat, membantu Pak Gubernur, ya, mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dan kami bisa pastikan, ya, warga Jawa Barat, ya, Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur yang paling rewel, paling bawel, ya, se-Indonesia, bahkan se-dunia. Kenapa? Karena tiap hari menelpon sekda tidak kurang dari 10 kali, ya, jam 5 pagi, pagi-pagi, siang hari, sore hari, sampai malam hari untuk memberikan arahan, memberikan direktif untuk banyak hal. Beliau sangat respect dengan administrasi, beliau sangat respect dengan dasar hukum yang harus disiapkan oleh jajaran birokrasi. Lah pokoknya sabubukna Pak Gubernur, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Atur nuhun. Wow guys, bener-bener ini gubernur langka. Ini gubernur seperti ini, seperti Kang Deddy Mulyadi ini tidak ada saingan guys. Ibarat kata kalau berbicara kompetitor, ini nggak ada kompetitornya. Karena ini gubernur limited edition. Luar biasa. Laksanakan urusan wajib pelayanan. Nominasi penghargaan kinerja terbaik SPM Awards 2025. Juara pertama diberikan kepada Provinsi Jawa Barat. Pandai berbahasa Indonesia. Ayo bertemu. Terima kasih Pak Mendagri, lemur diurus kota ditata Jawa Barat istimewa. Ini jemuran usaha. Ayo jemuran api pasti. Ayo mana kira-kira? Ya, kira-kira semua yang celana jero di dia. Kira-kira. Ya Allah, anak pun cekap bau atuh Pak. Nya atuh ngewa sisi jalan kok trawe iki itu pamare ieu negara itu, aduh ulah lah di dia. Ah siap yang kan. Moanya tuh moyan aduh Gusti Agung. Ayo bukan. Aing mah. Ya. Terkira imana mana? Itu paling itu mantap. Oh, atuh terkira moy jalan jero sisi jalan aing mah terkira paling itu mah teh pemain. Coba kita lihat nih guys, Kang Deddy Mulyadi, ada nggak sih pemimpin selain Kang Deddy Mulyadi yang hebatnya sama? Giliran kerja keras, giliran belusukan, langsung ke inti masalah di masyarakat Jawa Barat, dia nomor 1. Rakyat ada kesulitan, beliau nomor 1.
Rakyat memerlukan pertolongan, beliau nomor satu. Ada yang harus dibenahi dari mulai tata kota, tata ruang, lingkungan, dan segala macam. Beliau nomor satu terjun ke lapangan. Tapi giliran Pemprov Jabar menjadi provinsi terbaik di Indonesia dan mendapatkan penghargaan, mendapatkan apresiasi dari pemerintahan pusat, tiada lain dari Menteri Dalam Negeri atau Kemendagri, malah menyuruh orang lain alias menyuruh bawahannya Sekda, Sekretaris Daerah Jawa Barat. Bukannya Kang Deddy sendiri yang datang untuk menerima penghargaan tersebut. Inilah guys yang disebut gubernur hebat, gubernur langka, gubernur terbaik. Nggak di Indonesia, di seluruh dunia pasti ini gubernur terbaik. Kita lihat lagi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat raih penghargaan kinerja terbaik senasional. Penghargaan itu diberikan langsung kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan saat menghadiri Hari Otonomi Daerah tahun 2025 di Balikpapan. Menariknya, Gubernur Jawa Barat lebih memilih untuk tidak hadir dan fokus kepada persoalan yang ada di Jawa Barat dan melayani masyarakat secara langsung. Mimin ingin mengucapkan selamat kepada pemerintah Jawa Barat yang meraih penghargaan Provinsi Kinerja Terbaik Senasional. Meskipun Jawa Barat meraih penghargaan peringkat kedua, tentu capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari pemerintahan sebelumnya yang meraih peringkat keempat. Tapi ngomong-ngomong, yang dapat peringkat satu provinsi mana ya? Kok bisa sih? Ayo yang cinta KDM bagaimana pandangannya? Coba bayangkan guys, Kang Deddy Mulyadi lebih baik menyuruh wakil gubernurnya yang berangkat ke Kalimantan untuk menerima penghargaan, menyuruh sekdanya. Inilah yang namanya pemimpin terbaik. Kalau untuk urusan hal yang dipuja dan dipuji, apresiasi, penghargaan, beliau menghilang. Seolah-olah beliau tidak mau, seolah-olah Kang Deddy Mulyadi tidak layak menerima itu. Malah menyuruh para wakilnya, wakil gubernur sama sekda. Nah, giliran rakyat memerlukan, giliran pemerintahan, lingkungan, wilayah terpencil, kota, dan segala macam. Intinya sistem tatanan di Jawa Barat, masyarakat memerlukan Kang KDM. Dia nomor satu hadir. Dan dia langsung menyelesaikan ke titik masalahnya. Langsung terjun, investigasi, survei ke lapangan. Biasanya guys, justru berbalik kan. Kalau pemimpin lain, di saat ada penghargaan, di saat ada apresiasi, dia kalau perlu paling tinggi, paling depan di podiumnya. Agar dia membusungkan dada bahwa nih, saya mendapatkan penghargaan. Tapi tidak bagi Kang Deddy Mulyadi. Inilah yang disebut gubernur atau pemimpin humble. Pemimpin yang betul-betul merakyat. Betul-betul bukan pencitraan. Ini bukan pencitraan. Ini real berkualitas. Real pemimpin yang sayang sama rakyatnya. Aduh, kita lihat lagi guys. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Ingat podcast, ingat speak up Adam Jeep. Semua orang punya hak prerogatif untuk berbicara. Bicaralah, angkat bicara, speak up lah. Nah guys, di konten kali ini saya masih membahas gubernur terbaik di Indonesia ya. Provinsi terhebat, provinsi berprestasi di Indonesia atas kepemimpinannya KDM. Aduh, saya di sini susah mengungkapkan lagi kata-kata, merangkai bahasa yang pas, yang tepat itu udah susah. Karena semuanya udah diborong. Udah diborong oleh kesempurnaan, oleh kualitas, kinerja, track record Kang Deddy Mulyadi. Pokoknya bla 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 semua ya. Coba bayangkan kita tadi ya. Saya jujur baru ngelihat pemimpin di bangsa ini, khususnya maksudnya di NKRI ya, di Indonesia. Ada pemimpin yang giliran mau mendapatkan piala, medali, apresiasi, penghargaan dari pemerintahan pusat, tiada lain dari Kemendagri,
atau langsung dari Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Beliau lebih baik tidak hadir. Seolah-olah sebuah sinyal bahwa beliau itu tidak layak mendapatkan penghargaan itu. Yang layak itu hanya Provinsi Jawa Barat. Bayangkan guys, resapin di sini. Ada nggak sih pemimpin kayak begini? Nggak ada guys. Langka. Makanya ini limited edition. Kang Deddy Mulyadi saya tegaskan tidak memiliki kompetitor. Andai kata berbicara antar provinsi ini, antar gubernur ini ada persaingan, Kang Deddy tidak memiliki kompetitor. Karena kenapa? Dia tunggal, dia terhebat, terbaiknya tunggal, tidak ada yang bisa nyaingin. Bayangkan, pemimpin lain, gubernur lain, intinya pemimpin lah, ya kan? Di saat dia menghadapi sebuah penghargaan, di saat dia mau diberikan penghargaan, apresiasi, dia membusungkan dada, dia naik ke podium paling tinggi, seolah-olah dia, nih saya punya penghargaan, saya yang terbaik, saya anu. Tapi itu semua tidak berlaku bagi Kang Deddy, ya kan? Itulah yang saya sebut bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur langka. Wajib dilestarikan, wajib kita jaga, nggak ada lagi guys. Seperti itu. Keren kan? Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat, diberikan keselamatan dimanapun berada, dan rakyat Jawa Barat, rakyat Indonesia, semua makin baik, makin sejahtera. Nah oke, kita lanjut lagi ya guys. Kali ini coba bayangin ya, Kang Deddy Mulyadi di saat rakyat atau masyarakat memerlukan pertolongannya, dia langsung terjun ke lapangan. Sekalipun itu rakyat itu solusinya memerlukan uang, dia siap bantu solusinya dengan uang sendiri guys. Karena Kang Deddy Mulyadi, dia seorang konten kreator yang penghasilannya di atas 10 miliar sebulan. Jadi dia nggak jadi masalah. Andai kata rakyat nih, masalahnya keuangan, dia bantu keuangannya. Masalahnya tentang perizinan, masalahnya tentang yang harus dilindungi oleh pemerintahan, dia semua. Pokoknya saya susah mengungkapkan kata-katanya. Masyarakat perlu pertolongan uang, Kang Deddy siap. Masyarakat perlu pertolongan dengan sistem pemerintahan Jawa Barat, Kang Deddy nomor 1, paling di depan ya kan. Dan ingat, ngebantu masyarakat itu pakai uang sendiri. Kita lihat cuplikannya guys. Ambil. Nih, ambil. Dah. Ya. Buat istri, buat telan bang. Salaman sama saya. Ya. Uang. Baik banget. Ya. Maafin saya. Makasih banyak. Ya. Setoran banknya berapa? 450 Pak. Oh udah itu cukup. Ya makasih lah Pak. Berapa utangnya semuanya? Banyak Pak, yang namanya orang kampung Pak. Kenapa pinjam uangnya banyak-banyak? Pinjam kemana Pak? Nah itu Saya kan kalau pinjam sama orang kampung, pinjam sama tetangga kan ditagih sama orang itu Pak. oh gitu. Malah gitu kalau mau pinjam itu ruwet Pak. Kalau mau pinjam misalkan saya tetangga, punya tetangga, Pak mau pinjam uang. Susah. Saya punya bank ini, saya punya. Tambah. Ambil. Udah Pak, makasih cukup ini Pak. Lah ini ambil. Terima kasih dah Pak. Halal dari saya. Betul halal Pak. Halal, bukan uang haram. Masih Pak ya. Iya. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Mudah-mudahan. Kenalan nama saya? Ya. Haji Udin, bandar beras dari Majalengka. Haji Udin. Iya. Saya Budi Pak. Iya, saya Haji Udin, bandar beras dari Majalengka. Biasa ngasih orang yang susah. Oh, iya, makasih Pak, Ya, makasih mau Pak. makan nggak? Udah lah Pak. Udah makan. Ayo. Udah saya malu Pak, udah enak Pak. Nggak Makan di usah, sini, nggak Pak. usah takut. Saya nggak biasa makan warung besar Pak. Enggak, saya makan ajak warung makan. kecil saya Udah Pak. nanti makan sama saya. Ayo, sini. Ya, simpan ininya, makan. Ya, dah simpan. Dah. Udah, nanti dekat mobil aja bang, simpen bang. Sana, makan. Ayo. Ayo, kita makan. Nah. Jangan lari. Ntar, ada apa? Ada apa? Oh, ada. Tadi foto-foto. Dengerin dulu, ada masalah apa? Jangan emosi, jangan emosi. Jangan emosi, ada apa? Ini kan dia dari motor masih enggak kan? Masalahnya saya kuliah saya sebagai kantor.
motor. Jangan emosi. Ya, Jangan emosi. Jangan emosi. Jangan emosi. Padahal Udah, Pak. Dah. Dia bilang ini Apa? suruh ke rumah, saya bilang ini kan enggak. Abang nagih, ya kan nagih. Terus Pak. Nggak ada undang-undangnya kan? Iya, iya. Bentar dulu, Jangan dulu, Bang. Bentar dulu, Marah tadi apa? ya. Jangan dulu, tenang dulu. Tenang Ini dulu, Pak, jangan. kata dia dari ormas. Saya bilang kalau dari Gini, ormas gini, ada Abang katanya punya sok jalan lagi. utang Gitu berapa aja saya bulan bilang. lagi? Ya emang jangan gitu. Kalau di jalan ya, berapa bulan lagi? Aturannya Ya. udah gitu. Iya, Berapa Pak. bulan lagi utangnya? Utang ya masih gede sih Pak. Berapa Cuman bulan kan lagi? saya telat gitu. Telatnya berapa bulan? Ada sekitar 3 bulan. 3 bulan. Telatnya berapa bulan? Ya sisa pokoknya 3 juta lebih, Pak. Ya. Dari siang Bener-bener guys, ya kan? Apapun masalah masyarakat Jawa Barat yang melibatkan masalahnya itu datang dari individu, dari kelompok, golongan, etnis, atau dari masyarakat luas, Kang Deddy selalu punya 1000 jalan, 1000 solusi. Dia tidak segan-segan mengeluarkan duit pribadinya untuk menolong masyarakat yang sekiranya pertolongannya berbentuk uang. Tapi dia juga siap menolong masyarakat yang sifatnya memakai jasa pemerintahan, perizinan, solusi hukum. Dia siap semua. Ini yang disebut gubernur langka. Ini berarti Susah saya mengungkapkan kata-kata, bukan saya di sini menyanjung. Saya itu jenis orang yang melihat fakta, data, realita. Berarti itu tanah sudah tanah perusahaan. Kan beliau ini gubernur hebat, gubernur terbaik. Ya artinya kan sekarang itu tanah sudah milik perusahaan kan? Di sini sudah milik perusahaan. Keren, Di guys. kanan sudah milik perusahaan. Tinggal wilayah ini yang milik warga. Mungkin perusahaannya pengen bebasin tanah ibu. Mungkin ya. Iya, mungkin. Mungkin pengen bebasin karena ibu sudah tidak punya akses jalan, akhirnya ibu nanti menjual. Iya, betul. Masa Pak ditawar 250 semeter? Jadi ibu mau jual kalau ke perusahaan. Saya ngerti itu cara kerjanya, ngerti. Nah pertanyaannya, kalau perusahaan ngembangin ini sebagai kawasan perhotelan, apa namanya, kemudian apartemen, wisata, ibu siap berdampingan nggak dengan perusahaan dengan baik? Siap. Artinya kan ibu siap berdampingan dengan baik nggak? Sekeliling ini pasti dipagar oleh ibu nih. Kalau nggak dipagar nanti dianggapnya mengganggu wisatawan. Ya apa emang ini udah mafia ya? Gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi ini bikin masyarakat di provinsi lain cemburu. Udah pasti guys. Karena kenapa? Masyarakat di provinsi lain mengharapkan gubernur seperti ini, ya kan? Selalu ada solusi dan selalu siap menolong, mensejahterakan, membahagiakan rakyat. Atau ada ilmu berikutnya. Kalau ilmu saya ilmunya begini. Perusahaan tetap jalan, bangun apartemen dipersilahkan, bangun kawasan wisata dipersilahkan, karena Jawa Barat butuh investasi, ya kan? Kemudian jalan ini dikasih akses jalan, bila perlu Pemprov yang beli jalan ini, ya, atau sewa. Rumah warganya disesuaikan dengan lingkungan apartemen, dibikin rumah yang bertipe arsitektur tradisional, menarik, memiliki nilai wisata. Ilmunya itu. Dan keluarga besar ini juga cikal bakal dari salah satu Ya, budaya kita, Bang. Artinya bahwa nanti bajunya tiap hari harus baju adat. Masyarakatnya menjadi masyarakat adat. Bahkan ibu menjadi bagian dari wisata itu. Jadi ketika Bogor semua sudah berubah jadi real estate, ini satu-satunya kampung yang tradisional. Oke guys, amazing. Wow, seorang gubernur yang punya 1001 jalan, 1001 cara untuk menyelesaikan masyarakat, untuk menyelesaikan masalah yang dialami, yang diderita, yang dirasakan oleh rakyat Jawa Barat. Coba kita lihat tadi. Ada orang yang bermasalah dengan leasing, motornya telat 3 bulan apa berapa, 3 juta katanya kekurangannya. Telat bayar maksudnya, ya kan, sampai
dicegat oleh Matel atau siapa tuh tadi di tengah jalan. Kang Deddy langsung lerei, langsung terjun ke lapangan, langsung diberikan solusi. Yang jelas udah pasti langsung dieksekusi sama Kang Deddy, dibereskan keuangannya, apa yang menjadi kekurangannya kan. Wow, apa yang menjadi masalahnya pasti diselesaikan sama Kang Deddy, sekalipun Kang Deddy harus ngeluarin uang pribadinya untuk menyelesaikan masalah rakyat Jawa Barat yang sifatnya masalahnya itu melibatkan keuangan, atau uanglah yang harus menjadi alat menyelesaikan masalah itu. Oke, tadi habis orang yang bermasalah cicilan ya. Ada lagi tadi tukang kerupuk, kita lihat dia punya utang ke bank katanya, karena mungkin keperluan hidup dan segala macam, mungkin modal atau apa, yang namanya manusia kan beda-beda kan, kebutuhan hidup dan permasalahan problematika kehidupannya beda-beda. Kang Deddy langsung kasih uang guys, tukang kerupuk tadi, untuk menutupi utang ke banknya. Luar biasa. Belum lagi tadi masyarakat mungkin di situ minta keadilan wilayah atau tanah di daerah Depok. Kang Deddy punya 1001 jalan. Dia akan berikan solusi gimana caranya rakyat tetap terjaga kerukunannya, rakyat tetap sejahtera, tidak kecewa, tapi negara pun harus tetap pesat perkembangannya, ekonominya, semua diperhatikan oleh Kang Deddy dari sisi ekonomi, sisi kesejahteraan masyarakat, tidak saling merugikan. Kang Deddy selalu ada jalan yang sangat bijak, yang menguntungkan kedua sisi. Tadi lihat masyarakat komplain, ya kan? Kang Deddy siap bantu. Jadi luar biasa. Apapun masalah rakyat, apapun masalah masyarakat, individu, kelompok, golongan etnis, Kang Deddy punya 1000 cara untuk menyelesaikannya tanpa merugikan dan menyengsarakan rakyat. Keren gak tuh gubernur kayak begitu guys? Mana ada sekarang? Hanya ada cuman Kang Deddy doang, bener nggak? Hanya ada Kang Deddy doang. Wah, oke guys, kita lanjut lagi. Nah, baru-baru ini Mendagri Bapak Tito Karnavian udah mengizinkan kembali para pejabat, para pemimpin daerah untuk rapat di hotel, untuk rapat di restoran, intinya untuk menyelesaikan masalah, untuk rembugan atau meeting, diperizinkan nih. Otomatis itu akan memakai dana anggaran atau APBD pemerintah daerah tersebut, ya kan? Itu menurut Bapak Mendagri diperbolehkan lagi untuk urusan kerja, tapi ya untuk urusan pemerintahan. Tapi beda dengan Jawa Barat guys, justru Kang Deddy melarang aparatur yang ada di Pemprov Jabar untuk rapat, untuk meeting, untuk diskus apapun itu, bla 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 itu, tetap harus memakai fasilitas negara. Kantor bupati, kantor wali kota, kantor DPRD, kantor gubernur. Kenapa? Agar meminimalisir pengeluaran Pemprov Jabar. Karena kan lumayan guys. Kalau harus meeting di sini, rapat di sini, hotel berbintang dan segala macam, itu lumayan. Apalagi Jawa Barat memiliki warisan dari Ridwan Kamil, gubernur sebelumnya. Yaitu kurang lebih kalau nggak salah itu sekitar 300 miliar. Wow. Karena Jawa Barat punya utang nih, katanya ke BPJS Kesehatan sekitar 300 miliar kurang lebih. Otomatis Kang Deddy Mulyadi harus menjaga stabilitas kesehatan ekonomi di Pemprov Jabar. Khususnya cash flow. Benar-benar cash flow sama Kang Deddy dijaga. Demi apa? Demi terselesaikannya semua masalah di Jawa Barat. Cerdas nggak guys gubernur seperti itu? Ya kan? Bayangkan loh, Jawa Barat ini provinsi terbaik di Indonesia. Di bidang tata ruang, di bidang pendidikan, di bidang sosial, lingkungan, dan segala macam. Itu menjadi standar terbaik di Indonesia. Berarti luar biasa kan Provinsi Jawa Barat ini di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Semuanya berprestasi, semuanya membaik. Nah, banyak sekali orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang hati dengki, busuk, hasad, selalu menjelekkan Kang Deddy. Pansos lah,
gubernur konten lah, apalah, intinya sesuatu yang negatif thinking kepada Kang Deddy. Cuman saya ngasih clue aja nih buat teman-teman atau para YouTubeolik semua dimanapun berada. Oke lah, andai kata ya, Kang Deddy ini hanya pansos, hanya pingin eksis doang, dia bakal satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, kualitasnya nggak ada, ya kan? Karena kan misinya dia pansos. Tapi beda dengan Kang Deddy, justru di saat orang bilang Kang Deddy pansos lah, apalah, gubernur konten lah, malah dipertunjukkan di seluruh Indonesia, diapresiasi oleh pemerintahan pusat, oleh Kemendagri, bahwa Provinsi Jawa Barat adalah provinsi terbaik dan pertumbuhan ekonominya mengalahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Bayangkan guys, berarti Pemprov Jabar ini bersaingnya bukan antar provinsi, pertumbuhannya malah bersaingnya dengan nasional, dengan pusat. Keren gak sih provinsi seperti itu? Saya susah mengungkapkan kata-kata apalagi ya buat Kang Deddy Mulyadi. Yang jelas, kalau saya sebagai masyarakat Jabar juga gitu kan, saya berharap please semua gubernur yang ada di Indonesia, pemimpin-pemimpin daerah yang ada di Indonesia, saatnya plagiat, saatnya copy paste, mencontoh Kang Deddy, agar masyarakat di seluruh Indonesia bisa merasakan hal yang sama. Ingat, mencontoh kepada yang lebih baik itu adalah prestasi. Mencontoh kepada yang lebih baik itu adalah kecerdasan. Bukan sebuah adegan stupid. Justru stupid itu dikala kita menggugu ego kita, gengsi kita. Demi gengsi, demi ego, kita malah mencibir Kang Deddy. Kita malah menghinakan Kang Deddy. Maaf ya, provinsi kita punya cara lain. Itu namanya ego. Dengan ego itulah rakyat bakal menderita. Lihat respon sekarang. Semua masyarakat itu mendukung Kang Deddy Mulyadi dari Sabang sampai Merauke. Berarti jelas dong, semua rakyat Indonesia mengharapkan gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi. Seperti itu ya guys. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi konten terbaru dari Adam Jeep. Semoga YouTubeolik semua sehat-sehat selalu, berkah, rezekinya makin melimpah ya. Mohon support dan dukungannya buat YouTubeolik semua yang budiman, yang baik semuanya, pokoknya sehat-sehat selalu dan berkah. Mohon doanya agar channel Adam Jeep ini makin baik lagi dan terus berkembang makin baik lagi, bisa mensajikan program-program atau konten-konten yang ada dampak positif, ada pesan moral dan bermanfaat buat semuanya, khususnya buat saya pribadi. Yang mau mensupport, yang mau mendukung channel Adam Jeep, silahkan klik super chat, super thank, tanda terima kasih, ataupun gabung di komunitas Adam Jeep ya. Oke, YouTubeolik semua, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Dimanapun berada YouTubeolik semua, semoga sehat-sehat selalu, berkah, rezekinya melimpah dan dilindungi dari mara bahaya. Dan buat YouTubeolik semua yang saat ini lagi sakit di rumah sakit atau sakit di rumah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.